Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali akan disapa oleh firman Tuhan lewat terang tema buat kita berlari menuju panggilan surgawi. Firman hari ini diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 4b sampai dengan ayat 14. Filipi 3 ayat 4b sampai dengan ayat 14. Saya bacakan buat kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dan mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berangkat dari pengalaman Rasul Paulus yang membuat suatu keputusan bahwa hidupnya berlari menuju panggilan surgawi. Dan nats ini mengajak kita untuk turut serta berlari menuju panggilan surgawi itu. Saudaraku, di dalam suratnya Paulus menyaksikan pengalaman pribadinya dengan Tuhan, khususnya dalam Filipi 3. Filipi 3 ini adalah pengalaman Paulus bertemu dengan Tuhan. Pertemuan dan pengalaman pribadi Paulus dengan Tuhan itu membuat cara Paulus memandang keindahan dunia berubah. Keindahan dunia menjadi tidak berarti lagi di dalam pandangan matanya dibanding hidup mempercayai Kristus Yesus. Setelah Paulus mengenal Tuhan Yesus, kerinduannya adalah mengenal Dia. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana dirinya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dalam kematiannya, dan supaya dirinya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bicara soal kehebatan dunia, Paulus sudah menjelaskan. Paulus punya kehebatan dunia itu. Dia seorang yang sudah disunat dari suku Benyamin, Ibrani asli. Tentang hukum Taurat, ia juga ahlinya. Tetapi semuanya itu ia tinggalkan karena ia telah mendapatkan yang sangat penting. Apa itu yang sangat penting? Yang sangat berharga, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak merasa rugi meninggalkan semua prestasi dunianya. Dia tidak merasa rugi meninggalkan prestasi dunia itu
tetapi justru dianggapnya sebagai keuntungan mengenal Kristus. Bagi Paulus, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagi Paulus adalah sebuah kerugian besar bila kita tidak memiliki Tuhan Yesus. Bila ia tidak memiliki Tuhan Yesus, bila kita hanya mengandalkan kehebatan dunia tanpa iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya, setelah mengenal Tuhan Yesus, ia merindukan untuk menjadi anak Tuhan yang berkenan kepadanya atau melakukan kehendak Allah. Itulah sebenarnya yang maksud dengan panggilan surgawi. Dalam Filipi 3 ayat 10-11 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sayang sekali banyak orang yang tidak mengerti panggilan surgawi ini. Banyak orang yang tidak mengerti panggilan surgawi ini. Banyak orang Kristen menjalani hidup bukan karena panggilan surgawi, tetapi karena panggilan duniawi. Yaitu bagaimana bisa membangun karirnya, memiliki pendidikan sedemikian rupa, mempunyai pekerjaan atau bisnis yang menghasilkan, menikah, memiliki anak, memiliki menantu, memiliki cucu, dan seterusnya. Padahal itu hanyalah panggilan duniawi. Banyak orang setelah dapat berkat dan pencapaian-pencapaian di tengah kehidupannya di dunia ini justru menghalanginya untuk melakukan tugas panggilan surgawi itu. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, bagi saudara, mana yang lebih berharga? Harta dunia yang Tuhan berikan atau kehidupan kekal yang Tuhan sediakan? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana cara kita supaya sampai kepada sikap Paulus? Atau bagaimana cara kita supaya sampai kepada sikap yang sama seperti Paulus itu? Filipi 3 ayat 14 tadi dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Caranya supaya kita sama, supaya kita dapat, caranya rebut. Merebut apa? Merebut hadiah surgawi. Bagaimana cara kita merebut hadiah atau mengejar panggilan surgawi itu? Yang pertama, saudaraku, terus berjuang menuju kesempurnaan. Tidak ada memang yang sempurna. Tapi mari terus berjuang menuju kepada kesempurnaan itu. Dalam ayat 12 dikatakan Rasul Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus Yesus. Kerendahan hati Paulus nyata dari kesadarannya bahwa ia masih terus-menerus memerlukan pertolongan itu. Dia masih memerlukan penghiburan dan anugerah Kristus dalam menjalankan kehidupan dan tugas-tugas pelayanannya itu. Paulus mengakui ketidaksempurnaannya, tapi ia sangat ingin disempurnakan. Ia mengejarnya, ia berjuang, ia bekerja keras untuk meraihnya. Tetapi bukan atas jasa-jasa atau kebenarannya, melainkan oleh jasa dan kebenaran Kristus, oleh anugerah Kristus yang telah ia dapatkan. Paulus mau memperoleh lebih banyak anugerah, lebih banyak bekerja atau melayani, tanpa merasa puas dengan apa yang telah dia lakukan. Tanpa merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang telah menerima anugerah sejati, atau mereka yang telah menerima anugerah sejati akan berkeinginan
untuk memperoleh anugerah yang lebih banyak lagi. Dan sangat berhasrat untuk menikmati secara sempurna. Karena itu Paulus berkata tadi, aku telah ditangkap oleh Kristus. Kita telah ditangkap Kristus agar dapat menangkap kebahagiaan sempurna yang telah ditawarkan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana kita menangkapnya? Tetap fokus pada masa depan di dalam Kristus. Fokus pada masa depan di dalam Kristus. Ayat 13 tadi firman Tuhan berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Saudara, kita tidak boleh merasa telah memahami kehendak Tuhan, memahami kehendaknya secara sempurna, atau telah mencapai pengertian pada tingkat tertinggi. Ini yang kulakukan, kata Paulus. Satu hal yang sangat perlu diperhatikan dan dipedulikan adalah mengarahkan diri ke depan. Arahkan diri ke depan. Yaitu anugerah yang terus-menerus dialaminya. Usaha keras dalam pekerjaan pelayanan dan kebahagiaan yang sempurna yang akan dinikmati olehnya. Itulah ekspresi dari sebuah perhatian dan kepedulian yang penuh gairah. Melupakan atau mengabaikan segala sesuatu yang di belakang, termasuk kebanggaan-kebanggaan masa lalu, tapi mungkin juga kegagalan-kegagalan dalam mentaati kehendak Tuhan. Mengarahkan diri pada apa yang di hadapan kita. Melangkah pasti, mewujudkan visi, menjangkau masa depan di dalam Kristus. Yang ketiga, bagaimana kita untuk menangkapnya, terus bergerak maju meraih hadiah surgawi. Terus bergerak maju untuk meraih hadiah surgawi itu. Ayat 14 tadi firman Tuhan berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari, bukan berjalan lambat. Berlari-lari, bukan berhenti. Berlari-lari takkan pernah berhenti, bergerak maju secepat yang kita bisa lakukan menuju sasaran yang telah ditetapkan. Ada sasaran yang telah ditetapkan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berlari dengan tujuan, karena berlari tanpa tujuan hanyalah sebuah kebodohan. Juara tak sekedar berlari, tapi dia punya tujuan, titik yang akan dicapai. Tapi dia juga punya tujuan, yaitu piala yang akan digapai. Dia juga punya tujuan supaya semua dapat dinikmati. Dia harus mengalahkan lawan-lawan yang ada di sekitarnya. Dan orang harus hidup dengan tujuan itu. Orang harus hidup pun sama. Jangan berlari tanpa tujuan. Lelah, tidak berguna. Berlari dengan tujuan supaya kita penuh makna. Sehingga hari-hari di mana tenaga kita curahkan menjalani kehidupan tidak akan pernah sia-sia. Kita dapat menikmati hasil yang ada tak berhenti. Kita boleh berbangga betapa nikmatnya kehidupan kita. Berlari dengan tujuan akan harus menjadi harapan yang kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jangan pernah untuk berhenti untuk melakukan apa yang mesti. Terus jalani hari ke hari supaya hidup kita memiliki tujuan yang pasti indah sekali di dalam Tuhan. Berlari dengan tujuan memang terasa lelah, tetapi seraku menggairahkan. Berlari tanpa tujuan sangat melelahkan dan pada akhirnya akan membosankan dan ujungnya bisa melumpuhkan. Sehingga keringat yang terbuang tidak lagi ada gunanya. Berlari dengan tujuan, sekalipun keringat menjadi darah, namun ada yang dicapai di sana.
kepuasan yang luar biasa. Karena itu jangan pernah berhenti berlari, tapi jangan pernah berlari tanpa tujuan. Berlarilah dengan tujuan. Berlarilah dan ciptakan karya demi karya dalam kehidupan. Jangan pernah kehilangan harapan. Karena tujuan, cepat atau lambat, kita akan tiba dan dapat merasakan nikmat ketika lari berakhir pada satu kemenangan. Piala digenggam, kebanggaan datang, keringat menjadi berharga. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, panggilan Kristiani adalah panggilan yang sangat tinggi. Datangnya dari surga, arahnya menuju surga. Untuk memperoleh hadiah, kita harus mengejar, menguber, memburu. Sekali lagi, bukan oleh kekuatan manusia, bukan oleh kegagahan kita, tetapi oleh roh, oleh anugerah. Anugerah keselamatan yang menggerakkan kita untuk bekerja keras. Kita bekerja keras, bergulat, bertempur, bertarung demi hadiah, yaitu surga. Kebahagiaan yang sempurna yang telah kita miliki dalam pengharapan. Yang kita miliki dalam pengharapan. Untuk itu perlu saudaraku dalam Yesus Kristus arah yang tepat menentukan kesiapan dan kecepatan untuk mencapainya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang, kemanakah arah hidup kita? Kemanakah arah hidupmu? Panggilan surgawi atau memuaskan hidup duniawi? Saudaraku, jangan biarkan apa yang di belakang kamu mengikat dan membebani kamu untuk mengejar panggilan surgawi yang sudah Tuhan tetapkan bagimu. Tapi berlarilah dan arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Berlarilah, arahkan pandanganmu kepada Tuhan kita. Saudara-saudara, kata Paulus tadi, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati.